Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang ustazah cintai karena Allah. Semoga anak-anak ustazah semua dalam lindungan Allah dan selalu menjaga semangat walaupun kita berada dalam masa pandemi COVID-19. Oke, kakak dan abang Soleha, kakak dan abang Soleh, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa sih itu kalimat, kemudian bagian-bagian dari kalimat itu ada apa-apa aja, ada prasa, klausa, kemudian ada kata. Di samping itu kita juga sudah membahas tentang unsur-unsur dari kalimat itu sendiri, ada subjek, predikat, dan objek, dimana pembahasan minggu lalu itu sangat berhubungan dengan pembahasan minggu ini. Nah, pada pembahasan minggu ini kita akan membahas tentang ciri bahasa teks laporan percobaan. Nah, kira-kira apa sih ciri dari bahasa teks laporan percobaan? Nah, kita akan bahas satu persatu. Dan ini sumbernya dari buku paket bahasa Indonesia Marbi, Mahir Berbahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 9 yang dikeluarkan oleh Erlangga. Nah, oke, kita mulai ya. Bersiap. 1. Ciri bahasa pertama yaitu banyak menggunakan kalimat kompleks. Nah, apa itu kalimat kompleks? Kalimat kompleks itu disebut juga dengan kalimat majemuk, artinya banyak kalimat di dalamnya. Nah, di mana kalimat kompleks itu dia memiliki dua klausa atau lebih. Jadi, kalimat kompleks itu dalam satu kalimat itu bisa terdiri atas dua klausa atau lebih. Nah, sebelumnya kita sudah bahas kan apa itu klausa. Nah, klausa itu adalah satuan gramatikal yang sekurang-kurangnya di dalamnya itu memiliki subjek atau predikat. Nah, contohnya seperti ini. Coba kita lihat nih ya. Pada contoh yang ada di slide. Kelelawar aktif pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari. Kalau kita lihat unsur kalimat di dalamnya, kelelawar itu berfungsi sebagai subjek, kemudian ada aktif berfungsi sebagai predikat, pada malam hari itu berfungsi sebagai keterangan. Kemudian pada kalimat selanjutnya ya dipisahkan dengan tanda koma, tetapi tidur pada siang hari. Kata tetapi itu berfungsi sebagai konjungsi, dan kata tidur itu berfungsi sebagai predikat, pada siang hari itu berfungsi pada keterangan. Jadi ada dua klausa di dalamnya. Kelelawar aktif pada malam hari itu dua klausa, kadang memiliki subjek dan predikat. Kemudian tetapi tidur pada siang hari itu memiliki subjek dan predikat juga, hanya saja subjeknya tersembunyi. Karena sudah digantikan dengan kata penghubung. Oke. Nah, itulah contoh sederhana dari kalimat kompleks. Nanti kalau Anda Ustazah ingin mengetahui contoh kalimat kompleks lebih banyak, Anda bisa memanfaatkan internet yang ada dan buka, atau kita nanti bisa berdiskusi. Nah, kemudian ciri bahasa kedua yaitu banyak menggunakan kata penghubung. Nah, kata penghubung ini itu sering disebut sebagai kata konjungsi. Nah, ini sudah kita bahas pada kelas 1, kelas 2. Sering Ustazah ulang-ulang apa sih sebenarnya itu kata konjungsi. Nah, kata konjungsi itulah kata yang berfungsi untuk menghubungkan baik itu kata, prasa, klausa, dan kalimat. Nah, kalau Anda sekalian lupa apa itu kata, prasa, klausa, dan kalimat, silahkan buka kembali pertemuan sebelumnya. Nah, kita lihat nih contoh dari kata penghubung ya pada kalimat. Cara kimiawi dilakukan oleh enzim pencernaan dan diproses di dalam mulut dan lambung. Kata dan itu berfungsi sebagai kata penghubung. Nah, pada kalimat selanjutnya, sebelum makanan tersebut dikonsumsi untuk selanjutnya dapat dicerna oleh tubuh, sebaiknya perlu diperhatikan zat gizi nutrisi yang terkandung di dalamnya. Kata sebelum dan selanjutnya itu merupakan kata penghubung. Nah, apalagi kira-kira nih kata penghubung nih yang pernah kita bahas sebelumnya pada kelas 1 ataupun kelas 2. Nah, kata penghubung itu contohnya selain dan selanjutnya, sebelumnya ada kata tiba-tiba, kemudian setelah itu apalagi sehingga dan sebagainya, itu banyak ya. Nah, kemudian untuk ciri bahasa teks lapor observasi yang ketiga itu banyak menggunakan kata rujukan.
Nah, ini gampang. Nah, kata rujukan yaitu kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya sebagai pengganti dari kata aslinya. Contohnya gini ya Kak Solehah dan Abang Soleh. Nah, misalnya ada kalimat, tadi pagi Rina terlambat masuk. Dia kesiangan, dia bangun kesiangan. Kata Rina itu adalah kata aslinya. Kemudian pada kalimat selanjutnya, kata Rina kita ubah menjadi kata dia. Nah, itu kata rujukan. Nah, kalau kata aslinya gimana? Tadi pagi Rina terlambat masuk. Rina bangun kesiangan. Itu boleh, tapi kita ganti. Tadi pagi Rina terlambat masuk. Dia bangun kesiangan. Jadi kata dia itu berfungsi sebagai pengganti dari Rina. Dia merujuk dari kata Rina. Nah, atau contoh lain. Pada kalimat yang lain Bang, akan tetapi kebanyakan orang memang tidak terlalu memperhatikan hal tersebut. Sehingga saat manusia makan, mereka melupakan nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya. Nah, kata tersebut itu merupakan kata rujukan ya dari kata sebelumnya. Nah, kemudian yang keempat, banyak menggunakan istilah teknis. Nah, ini juga sering kita bahas pada pembahasan sebelum-sebelumnya baik di kelas 1 maupun kelas 2. Nah, apa sih itu istilah teknis? Istilah teknis yaitu istilah keilmuan yang digunakan dalam bidang tertentu. Artinya, kita tidak menggunakan istilah tersebut dalam pembicaraan sehari-hari, tetapi kita gunakan pembicaraan tersebut dalam bidang tertentu. Contohnya, misalnya kita nih membahas dalam bidang kedokteran, kita sering menggunakan atau kita sering mendengar istilah anemia, leukemia, diabetes, amputasi dan lain sebagainya. Istilah-istilah tersebutlah yang disebut dengan istilah teknis. Nah, contohnya pada kalimat apa? Nah, misalnya gini. Dokter mengatakan bahwa saat ini banyak masyarakat Indonesia memiliki penyakit diabetes. Nah, kemudian yang kedua, makanan yang masuk ke tubuh kita akan diproses melalui sistem pencernaan dan dipecah menjadi molekul sederhana melalui dua cara, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Kata molekul, kata mekanis, dan kata kimiawi itu merupakan kata yang digunakan dalam istilah teknis bidang kimia. Nah, itu jarang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi hanya pada bidang-bidang tertentu. Nah, jadi anda ustazah yang saya cintai karena Allah, itulah 4 ciri dari teks laporan percobaan. Apa aja? Yang pertama menggunakan kalimat kompleks, yang kedua menggunakan kata penghubung, yang ketiga menggunakan kata rujukan, dan terakhir menggunakan istilah teknis. Insya Allah pembahasan gampang atau mudah. Kalau ada hal-hal yang tidak Ananda pahami, Ananda bisa langsung bertanya ke ustazah, baik secara japri, itu diizinkan. Nah, lebih dan kurang ustazah mohon maaf. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.